Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 3A. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS di pelajaran hadis dakwah. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang hadis yang menjelaskan bagaimana cara berdakwah untuk mengurangi suatu perbuatan kemungkaran. Bagaimana reaksi seorang hamba tersebut ketika berhadapan langsung dengan suatu perbuatan yang mengarahkan kepada kemungkaran atau kemaksiatan. Bagaimana? Sini mari kita jelaskan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Baiklah, arti hadis di sini ialah barang siapa di antara kalian ketika melihat suatu perbuatan yang mengarahkan kepada kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu dengan menggunakan tangan, maka gunakanlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga dengan menggunakan tangan dan lisan, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini hadis di sini, di sini bisa kita jelaskan, yakni bagaimana cara kita ketika berhadapan langsung dengan suatu tindakan yang mengarahkan kepada kemungkaran atau kemaksiatan. Di sini yang pertama, di sini hadis ini mengajarkan kita cara bagaimana berdakwah dengan menggunakan tangan. Artinya kita berusaha secara aktif, secara sekuat tenaga untuk menghentikan kemungkaran yang kita lihat dengan mata kita sendiri, yang kita lihat dengan tindakan mata. Misalnya, jika melihat seseorang melakukan tindakan kriminal, maka kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ya. Kemudian, jika tidak mampu dengan tangan, maka bisa kita gunakan dengan cara lisan, dengan cara mulut. Yaitu bagaimana? Artinya, jika kita tidak mampu bertindak langsung menggunakan tangan tersebut, kita bisa menegur atau menasihati seseorang yang melakukan kesalahan tersebut dengan tanda kutip, dengan cara baik dan santun. Kemudian, yang ketiga, ini dengan hati. Jika kedua cara di atas tidak memungkinkan, baik cara dengan tangan maupun dengan lisan, kita tetap bisa membenci perbuatan tersebut, perbuatan buruk tersebut dalam hati. Meskipun ini adalah cara yang paling lemah, namun tetap memiliki nilai ibadah. Tetap memiliki nilai ibadah ya teman-teman. Intinya, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha mencegah perbuatan yang mengarahkan kepada kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus aktif dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Namun juga harus bijaksana dalam bertindak agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Hadis ini juga mengajarkan kita untuk menyesuaikan tindakan kita dengan situasi dan kondisi. Tidak semua tindakan kemungkaran harus dihadapi dengan cara yang sama. Kemudian, jika kita membahas konteks berdakwah di masa Nabi dan masa sekarang, yakni terjadi sebuah perbedaan di mana yakni ketika kita melihat di konteks sosial di masa Nabi,
Masyarakat Arab pra-Islam sangat kental dengan tradisi yang namanya jahiliyah, seperti menyembah berhala, perzinahan dan sebagainya. Dakwah Nabi Muhammad SAW di sini bertujuan untuk mengubah tatanan sosial ini menjadi masyarakat yang lebih adil dan beriman. Sedangkan konteks berdakwah di masa sekarang yakni memiliki perbedaan, yakni sangat beragam dan kompleks, yaitu tantangan dakwah di era modern meliputi globalisasi, sekularisme dan kemajuan teknologi. Nah, kesimpulan dari hadis di sini yakni hadis dakwah yang tentang berdakwah menggunakan tangan, lisan dan hati tetap relevan hingga saat ini meskipun konteks sosialnya telah berubah. Namun, esensi dakwah tetap sama, yaitu mengajak manusia kepada perbuatan kebaikan dan menjauhi segala perbuatan kepada kejahatan atau kemaksiatan.